Tepuk satu. Kurang semangat. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Tepuk lima. Oke, luar biasa. Istirahat. Kita kembali ke belajar lagi. Kembali ke materi pelajaran pendidikan agama Islam. Baik, sebelum kita lanjut kita berdoa dulu. Salah satu menyiapkan doa melalui pelajaran. Sebelum siap gerak doa mulai. Doa selesai. Terima kasih Mas Hari. Kali ini materinya tentang Quran surat dan surah ayat 59 dan An-Nahl ayat 60. Al-Quran salah satu ajaran Islam. Sebelum masuk ke materi, kira-kira apa yang disebut Al-Quran? Oh, siapa yang tahu apa sih Al-Quran? Musuh kan? Bacaan. Apa lagi? Apa? Pedoman. Apa lagi? Kitab suci. Kitab suci. Oh. Bacaan, pedoman, kitab suci. Yang betul yang mana ini? Tunggu dulu pertanyaan apa dulu. Apa sih Al-Quran? Nanti kan gitu. Pedoman. Kalau pertanyaannya apa sih arti Al-Quran? Bacaan. Apa sih Al-Quran itu? Kitab suci itu. Al-Quran itu secara bahasa bacaan. Maka kita harus sering membaca Al-Quran. Paling tidak one day, one two, menisal. Kalau kita ya. Baik. Yang kita bahas tidak seluruhnya hanya 2 ayat. Hanya 2 ayat. Quran surat An-Nisa ayat 59 dan Quran surat An-Nahl ayat 64. Baik, sebelum masuk ke situ kita mengetahui tujuan belajarannya dulu. Yang pertama tujuan belajarannya bisa dilihat ya. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan isi kandungan Quran surat An-Nisa ayat 59 dan An-Nahl ayat 64. Itu An-Nisa garis miring 4 itu bukan ayat, itu nomor surat. Garis miring 16 berarti surat An-Nahl itu ayat ke-6. Titik 2 berarti ayat. Nomor 2, peserta didik dapat menjelaskan kandungan surat An-Nisa ayat 3. Kalau ini yang keliru nih ya, mohon maaf. Ini peserta didik dapat membedakan. Nomor 2 itu sama dengan nomor 1. Nomor 2 itu artinya peserta didik dapat membedakan bacaan alif lam samsiah dan alif lam komariah. Mohon maaf ini keliru ya. Nomor 3, peserta didik dapat menjelaskan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Jadi ada 3 tujuannya. 1, menjelaskan isi kandungan. 2, membedakan bacaan alif lam samsiah dan alif lam komariah. Nomor 3, menjelaskan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Baik, tujuannya sudah jelas ya. Tujuan sudah jelas ya. Ada 3 tujuan pelajaran kali ini. Sekarang masuk ke kesepakatan belajar sebelum belajar. Yang pertama, mengikuti pembelajaran dengan perasaan bahagia dan penuh semangat. Setuju? Setuju? Nomor 2, jika berpendapat angkat tangan. Pak, saya belum paham. Pak, saya mau tahu. Nah, apa kecil misalnya. Setuju? Jika ada satu orang berbicara, maka yang lain mendengarkan atau memperhatikan. Setuju? Setuju. Jika mau keluar, angkat tangan. Setuju? Setuju. Berpikiran terbuka dan saling menghormati. Maksudnya kalau teman berbeda pendapat ya dihargai. Itu ya. Oke? Kesepakatan belajar kita setujui? Setuju. Oke.
teladan. Jadi kalian harus mengedepankan hal-hal yang baik. Khutbah adalah salah satu 9 nilai moderasi beragama. Memiliki ciri dapat memberikan contoh atau teladan yang baik. Memulai langkah baik dari diri sendiri dan menjadi pelopor dalam berbuat baik untuk kepentingan bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kepeloporan seseorang harus terus berjalan, berkesinambungan dan berkelanjutan membawa kemaslahatan untuk masyarakat. Pembelajaran ini kalian nanti kalau disuruh harus siap maju. Misalkan disuruh maju, disuruh berpendapat, ya berpendapat. Itu kelompok. Siap ya? Pelajaran di sini ada sesi siap. Baik, ini materinya. Nah, sudah bisa baca? Yang sudah bisa baca Quran? Sudah tadi? Oke, Mbak. Namanya siapa? Askia. Coba dibaca Mbak. Yang keras biar teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini harokatnya di bawah masjid itu berarti asal. Min nafsi wahidatin. Ayo, lanjut. Ayo, nggak apa-apa. Min nafsi wahidatin. Min huma dalam kasih rawan rasa aluna terima kasih. Tepuk tangan Mbak siapa? Mas, kelompok sini. Coba baca artinya. Wahai manusia, bertakwalah pada Tuhanmu yang telah menciptakan dari sisi yang satu, Adam, dan dia mengucapkan darinya masalahnya bahwa dari keduanya orang memperlihatkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Aku juga berdoa kepada Allah yang namanya saling meminta saling rela dan kekeluargaan. Ya Allah, lalu menjadikan sebuah kasih. Namanya siapa? Nomor 2 surat Al-An'am. Komposan itu. Coba baca salah satu. Yang bisa. Mas Helen, Mas Andreas. Ayo, pastikan khutbah. Bayyin lahumul ladzi lahumul ladzi nggak kelihatan? Nggak kelihatan Mas? Lahumul ladzi talaku fi ayo wa hudan mahal liqaumi
minum. Coba dibaca ini. Enggak, kalau satu nanti Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kalian semua. Baik, itu materinya yang akan kalian diskusi ada formasi tadi ya. Sekarang kita memperhatikan, mengamati dan menganalisa bahan ada video belajaran dari YouTube tentang data analis Pamsasya. Kalian perhatikan video ini. Di sini tidak dijelaskan perbedaannya, perbedaan aliran samsiah, tapi kalian bisa melihat jelas perbedaannya nanti. Nah, nanti yang menjadi kelompok diskusi yang membahas tentang perbedaan aliran samsiah, silakan dianalisis. Ya, siap? Baik, kita perhatikan video tentang data analis samsiah. Saya gitu ya, kamu ya bawa mana? Analis. Bisa bantu. Nanti sudah ada suaranya. Pertama, ini ada langkah. Perhatikan ya. Alif lam samsiah, alif lam. Perhatikan ini yang alif lam. Alif lam itu alif dan lam atau yang disebut al komariah dan al samsiah. Alif lam komariah itu bila ada alif dan lam ini ya yang berharokat sukun atau yang disebut al bertemu dengan 14 huruf hijaiyah ini, hamzah atau alif, ba, jim, fa, qaf, ain, ghain, fa, qaf, mim, nun, wawu, ha,
Jadi hamzah itu biasanya jadi satu dari alif. Kalau alif ada seperti tanda ini berarti hamzah. Kalau ini toh namanya alif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Hamzah itu biasanya jadi 1, 14. Al bertemu dengan salah satu 14 huruf ini, ya. Alif atau hamzah. Kalau ada ini, ada yang ini namanya hamzah. Kalau ini saja namanya alif, tapi sama ini huruf besar alif. Ba, jim, ha, ko, ain, goin, fa, kof, kaf. Al diikuti salah satu huruf ini disebut alif lam komari komariah. Paham? Contohnya, contoh nih, wal was, ini huruf apa ini tadi? Wawu. Wal wasna, alif lam yang merah ini, alif lam ketemu huruf wawu, alnya jelas ini, ada tanda sukun ini, ada tanda sukun. Wal wazna, kemudian mim, alif lam ketemu huruf mim. Al mur saling, alnya dibaca jelas. Kemudian kof, alif lam bertemu huruf kof. Al qiyamati, alnya dibaca jelas. Kemudian ini ain, alif lam bertemu dengan ain. Bil uqudi, di alif lam bertemu dengan ain ini. Alnya dibaca jelas. Maka alif lam komariah itu disebut juga idhar komariah. Lanjut tentang sekarang al-samsiah. Perhatikan perbedaannya. Nah, kalau tadi alif lam di sini ada sukun, kalau di sini huruf di atas huruf samsiah setelah alif lam ini ada huruf tasdid. Nah, alif lam bertemu salah satu 14 huruf ini, huruf samsiah. Apa saja? Ta, dal, ro, za, sin, sod, dot, to, do, lam, nun. Dihitung coba ada berapa? Berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Pas 14 huruf hijaiyah samsiah dan 14 huruf hijaiyah komariah. Kalau alif lam bertemu dengan salah satu huruf ini, maka disebut alif lam samsiah. Alnya atau sukunnya tadi hilang, masuk ke huruf samsiah ini. Misalkan alif lam ketemu atta, assa, adda, azza gitu. Contohnya ini apa huruf apa nih? Ro. Alif lam yang merah ini bertemu dengan huruf ro. Perhatikan di atas huruf ro ada apa ini? Ada apa ini? Tasdid. Dibaca bagaimana? Warrasuli. Alnya lebur atau masuk kepada huruf ro. Bukan wal rasuli tapi warrasuli. Kemudian ini apa huruf ini? Ya. Ro, za. Alif lam bertemu dengan huruf za. Di sini ada, di atas huruf za ada
Alif. Maka dibaca cara bacanya gimana? Az-zakati. Kemudian ini huruf apa? Shin. Shin. Wasyamsi. Bukan wal samsi, tapi masuk pada huruf shin. Wasyamsi. Terakhir huruf apa nih? Huruf nun. Alif lam bertemu dengan huruf nun. Di atas huruf nun ada tasdid. Wan nahari. Wan nahari. Jelas ya perbedaannya? Berarti paling tidak ada dua perbedaannya. Karena alnya tidak dibaca jelas, dimasukkan pada huruf samsiah, maka al samsiah disebut juga idgham. Idgham samsiah. Idgham samsiah. Oke, ada yang tidak paham? Ada yang tidak paham? Ada yang tidak paham? Kabar saya dulu. Paham ya? Tanya aja, saya belum paham Pak. Mohon diulang lagi misalnya. Sudah paham semua? Apa ini? Sudah paham? Apa itu? Paham? Paham tidak? Apa ini? Apa ini? Baik, kalau sudah paham, maka menghadap ke sana. Kamu menghadap ke sana. Kursinya dia, kursinya dibalik. Ini kursinya dibalik. Ini kursinya dibalik. Kursinya dibalik. Dikerjakan. Baik, itu kerjakan secara kelompok. Caranya, di situ kan sebelah kanan ada tulisan ayat-ayat itu, potongan ayat-ayat. Kemudian sebelah kiri titik. Yang ada bacaan alif lam samsiah. Silakan dikasih garis bawah. Misalkan an-nahari tadi, wan-nahari, 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 ini di garis bawah. Kemudian sampai kiri ditulis alif lam koma alif lam sam. Paham? Oke. Oke, silakan. Yuk. Ada waktu 5 menit saja. Waktunya 5 menit dari sekarang.
samsiah atau alif lam koma. Yang ada bacaan alif lam komarianya di garis bawah, kemudian ditulis kiri itu alif lam samsiah atau alif lam komariah. Pak, yuk, waktunya tinggal 4 menit. Tiga garis tulis alif lam samsiah. Iya. Itu kalau satu ayat itu ada 2 garis kosong, berarti ada 2 bacaan. Ada 2 bacaan. Yang bacaan yang depan apa berarti ditulis dulu. Yuk, di kelompok sini habis selesai. Jangan lupa ditulis anggota kelompok. Yang paling timur kelompok 1 sama kelompok 2, ya, pojok selatan laki-laki kelompok 3, ini kelompok 4. Ini mati ya jamnya? Ya. Ada lagi lengkap. Sama lengkap ini. Kalau pakai ini kalau pas sudah sama. Om dia pulang berapa menit? Om. Ya. Aku tahu dulu.
dibaca apa? Bacaan apa? Kedua, bacaannya bagaimana? Bacaannya apa? Sudah belum? Nomor 1. Dicoret dulu, jangan dialihkan. Ya, selesai. Baik, ya sudah selesai. Salah satu maju. Ayo, yes. Nomor berapa? Nomor 3. Silakan. Iya. Silakan maju dibacakan. Nomor 1 bunyinya apa? Bacanya apa? Yuk langsung. Nomor 3. Ya. Masa dong. Oke. Sudah. Nomor 3. Baik, perhatikan. Saya nomor 3. Waalaikumsalam. Bacakan. Yang ada bacaannya aja, yang ada bacaan. Apa? Bacaan apa? Terus baca terus. Oke, kelompok 3 sini. Kelompok siapa? Kelompok selanjutnya yang maju. Ayo kelompok 1. Kelompok 2, ayo cepat waktunya berjalan. Kelompok 4.
Terus? Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ini dua betul semua. Kelompok yang lain sudah apa belum? Yuk. Kelompok 2 ya. Baca keras, dibaca keras. Ya. Nomor 2 al-insyana alif lam koma ya. Nomor 3 an-nas dari alif lam syamsiyah. Nomor 4 al-alfabeta alif lam koma ya. Nomor 5 al-barina alif lam syamsiyah. Nomor 6 alif lam syamsiyah. Nomor 7 bilwan alif lam syamsiyah. Nomor 8 al-mayyunah alif lam syamsiyah. Nomor 9 al-ladina alif lam syamsiyah. Oke, kelompok kanan, kelompok 4. Ada yang salah satu. Terakhir. Kelompok 2. Jangan malu-malu. Ayo, cepat. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari baca kelompok. Rayuna, Ido, Rizky, Iko, Reza, Ragi, Rafa, Mia, Rila. Nomor 1. Nomor 1 Aksara I alif lam syamsiyah al-qur'an alif lam syamsiyah al-yaumi alif lam syamsiyah al-mawun alif lam syamsiyah al-udud alif lam syamsiyah al-muradi alif lam syamsiyah al-amur alif lam syamsiyah Oke. Kelompok 4. Oke, tepuk tangan. Yang belum paham? Sudah paham semakin? Luar biasa. Baik, masuk ke kelompok kegiatan yang kedua. Silakan buka buku kalian, buku aktivitas siswa, halaman
halaman berapa? Halaman 678. Yuk. Silakan dipelajari. Setelah itu nanti masing-masing kelompok saya kasih LKPD membahas satu tentang isi kandungan Al-Nisa, Quran surat An-Nisa ayat 59. Kelompok 2 tentang An-Nahl ayat 4. Kelompok 3 tentang perbedaan alif lam sasya dan al-qamariyah. Di situ tidak ada, tapi kalau kita yang terakhir tentang motivasi. Waktunya lebih cepat lebih baik. Kalau tidak cuma sedikit itu.
tiga sudah.
Sudah, ayo, maju. Sudah. Sudah. Ayo. Sudah. Tekan situ. Tekan situ ya. Sampai sini mas, agak sini agak. Up. Sampaikan sini ya mas. Sudah. Bapak satu sudah. Ya, ya. Oke anak-anak, baik salah satu kelompok menunjuk satu temannya menunggu di depan hasil kerja kalian. Tugasnya apa? Tugasnya menjelaskan, menerangkan apa yang sudah dihasilkan tadi. Paham? Sudah? Silakan ditunjuk salah satu. Oke, ayo cepat satu menuju ke posnya masing-masing. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ayo, salah satu berdiri, tugasnya menerangkan pertemuannya satu-satu. Ayo, salah satu ya. Ayo, Mas. Menempatkan posisinya. Kelompok 2. Oke. Yuk, sekarang yang lain yang tidak bertugas itu kelompok 2 gimana nih? Tidak ada yang tugas. Nah, oke. Tugasnya yang lain selain kelompok, silakan kelompok 1 menuju ke kelompok sini. Kelompok 2 menuju ke sana. Kelompok 3 menuju ke kelompok 4. Kelompok 4 menuju kelompok 1. Silakan semuanya. Untuk apa menuju ke sana? Silakan belanja informasi yang sudah didiskusikan tadi. Oh, ini tentang fungsi kadis. Silakan dibaca fungsi kadis itu apa. Terus sana perbedaan alif lam pengertian apa. Kemudian sana isi kandungan surat An-Nahl apa. Ini kandungan surat An-Nisa apa. Yuk, berdiri. Kelompok 1 menuju kelompok 2. Ya, bawa buku ditulis. Nanti silakan di perwakilan kelompok untuk menerangkan. Ayo. Kelompok 4 ke kelompok 1. Kelompok 1 ke kelompok 2, kelompok 2 ke kelompok 3. Silakan tanya apa yang sudah didiskusikan. Silakan tanya dibaca, kalau kurang jelas silakan tanya.
Waktunya cuma 2 menit. Penjelasannya gampang. Silakan catat apa yang kalian peroleh ya. Nah. Bahwa dia meluruskan Silakan moving. Oh, yang ini ke kelompok 1, kelompok sana ke sana, kelompok sini sini, kelompok yang 4 ke sini. Yuk, moving ke sini. Sini dulu Mas, sini dulu. Yuk, dan yang menjaga kemana nih? Yang menjaga jangan belanja dong. Jangan entek deh. Silakan bertanya. Nah, yuk baca dulu. dalam lihat ini dinilai Intinya apa? Intinya ini yang dibaca. Intinya ini. Dia isi Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa bayar 10 Pak.
beriman dengan Silakan Muming. Halo, Gus. Mas Dani. Kalau kita menjelaskan, silakan yang minta penjelasan yang menjaga sanjurannya. Sudah? Baik. Yang saya minta kelompok 3, salah satu kelompok 3, kecuali yang menjaga, silakan maju untuk menyampaikan apa yang dibeli dan siapa. Jadi kelompok 3 membeli di kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 4. Silakan. Jelaskan. Ayo. Kelompok 3, 1, 2, 3, kecuali yang menjaga ya. Kecuali yang menjaga, silakan maju. Jelaskan apa yang sudah dibeli tadi. Ayo. Di sini nggak apa-apa, di sini nggak apa-apa. Di sini nggak apa-apa, ayo. Oke. Sudah, berdiri situ aja, di sini. Ayo. Baik, yang keras Mas Hafiz. Dari kelompok 1 saya mendapat informasi atau belajar tentang gitu. Oke, Hafiz terhadap yang menulis siapa? Nah, yang menulis ini. Sini. Lihat semuanya yang namanya hadap sana. Oke. Jenengku Kaira. Jenengku apa ya? Jenengku Kaira. Gaskan yang disebut dalam Al-Quran dalam hadis yang seperti lalu apa yang disebut dalam Quran. Terus apa lagi? Orang-orang yang beriman wajib taat kepada Allah dan Rasulullah
Dari kelompok berapa tadi? Kelompok 2. Secara mutlak. B. Wajib taat kepada uli selama 3. Ini selesai. Oke, hafalannya. Kelompok 4. Yang berarti yang belajar berarti kelompok 4 menjelaskan apa di kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Ayo berapa? Kelompok 1. Saya mendapat informasi dari kelompok 1 belum ada. Terus kelompok 2 begini, kelompok 3 begini. Yuk. Yang keras. Yang menulis siapa yang menulis? Suruh yang pembaca yang tulis no. Biar ayo yang tulis siapa? Yang menulis siapa? Ayo banyak. Bapak. Yang keras. Yang menulis tadi siapa? Biar saya ngerti yang menulis. Loh kok nggak ada saya ngaku? Ya. Yang tulis siapa ini? Yang tulis siapa? Ayo. Dibaca sih keras. Yuk. Berdiri. Terus. Oke, sudah. Kelompok 1. Yuk, yang belajar tadi siapa? Yang belajar. Kamu kan yang belajar kan? Oh ya, jadi belajar coba. Yuk, berdiri. Kelompok 1 menjelaskan dari kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Sudah. Oke. Bapak tepuk tangan. Semakin kelompok 2 menjelaskan apa yang didapat dari kelompok 3, 4 dan 1. Oke. Yang keras, Mas. Dari kelompok 3 saya bernama Yudhiyasi tentang alif lam komariah dan alif lam zaidah. Alif lam komariah, huruf-huruf alif lam komariah tidak ada setelah huruf alif lam, tetapi terdapat tulisan huruf di atas huruf alif lam. Alif lam zaidah dapat tartib lam. Contoh wal tabi. Dari kelompok saya bernama Yudhiyasi tentang bayan takrir atau bayan takdir, yang artinya menguatkan dan mengisahkan sebuah hukum yang terbentuk dalam Al-Quran. Nomor 1 untuk orang-orang yang beriman wajib taat kepada Allah dan Rasul secara mutlak. 2 wajib taat kepada ulil amri. Terus kelompok 1. Ya. Oke.
Tepuk tangan untuk kalian semua. Sudah kita lalui pembelajarannya, kalian luar biasa. Selanjutnya kita refleksi. Kira-kira kalian tadi belajar apa ya? Kalian tadi belajar tentang apa? Satu tentang kandungan Quran surat ayat. Kandungannya apa? Yang kalian dapat tadi kira-kira apa? Perintah untuk taat kepada Allah, pada Rasulullah, kepada ulil amri. Satu salah satunya. Kemudian Quran surat An-Nahl. Apa tadi yang kalian dapat? Kandungan surat An-Nahl. Apa Mas? Ini tadi. Oh yang ini. Kalian dapat dari ini apa tadi ya coba? Kandungannya apa? Al-Quran sebagai petunjuk yang nomor 3 apa tadi? Ngomong sini tadi apa enggak? Perbedaan alif lam samsiah dan alif lam kormanya. Tadi apa Mas? Kalian apa? Oh yang ini yang bapak ini. Perbedaannya apa coba yang kalian dapatkan tadi? Alif lam samsiah dan alif kormanya apa? Apa Mbak? Perbedaannya apa tadi? Al-Samsiah ya. Ada dua perbedaan Al-Samsiah ya. Satu apa perbedaan apa? Perbedaan huruf. Beda dengan hurufnya tadi. Ada 14 huruf tapi hurufnya berbeda. Nomor 2, satu dibaca jelas, satu dibaca tidak jelas. Namanya apa? Perbedaan apa? Saraf. Oh, ya toh. Kalau Al-Samsiah dibaca gom. Kalau kemarin dibaca har. Ya kan? Bedanya cuma itu. Yang terakhir apa tadi? Fungsi hadis terhadap Al-Quran. Apa tadi? Bayan, yang pertama. Yep. Apa Mas? Ayo, kelompok 3 mendapatkan kelompok 1 apa tadi? Ayo, bayan takrir. Apa bayan takrir itu? Hadis sebagai penguat Al-Qur'an. Nomor 2 bayan tafsir. Hadis sebagai penjelas Al-Qur'an. Yang terakhir bayan tasrih. Hadis sebagai apa? Tasrih. Apa tadi? Tasrih apa? Hadis sebagai satu menguat, menjelaskan, dan terakhir tasrih. Bayan tasrih. Apa? Kepastian Oke, itu yang kita pelajari hari ini. Nah, sekarang coba lihat di sini. Apa dalil lagi yang menjelaskan kewajiban kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasul dan
dalilnya apa tadi? Siapa yang bisa nuntut tadi? Dalil itu apa toh? Dalil itu dasar Al-Quran atau dalil nakli itu dalil yang bersumber dari Al-Quran atau hadis. Hanya dua ini. Kalau dalil akli berdasarkan akal. Dalil nakli apa? Dalil nakli yang menjelaskan kewajiban kita untuk taat kepada Allah, Rasul dan ulil amri. Apa tadi? Quran surat apa tadi? Barusan ini. Surat apa? Nisa. Ayat berapa? Nomor 2, kenapa seorang muslim jangan harus taat ulil amri selama menjalankan mereka tidak jelas dengan Al-Quran dan hadis? Mengapa coba? Seorang muslim harus mentaati ulil amri. Karena taat ulil amri adalah perintah Al-Quran. Ingat, contoh hukum bacaan alif lam qamar yang ada pada Quran An-Nahl ayat 4. Ayo contohnya apa tadi? Ayo, An-Nahl tadi apa bunyinya? Wa ma anzalna ilaikal kitaba illa litubayyana ladzina ikhtalafu fihi. Ini halaman 4 itu. Bacanya di mana? Contoh hukum bacaan alif lam qamar ya. Ayo, sini. Contoh bacaan alif lam qamar dalam Al-Quran surat An-Nahl apa enggak? Bunyinya. Kitab wa ma anzalna alaikal kitab. Berarti Alkitab. Apa perbedaan Al-Qamar dan Al-Samsiah? Perbedaannya apa tadi? Ada dua tadi. Perbedaan huruf. Dua, perbedaan cara membaca. Fungsi hati terhadap Al-Quran. Nanti ada 3 apa lagi? Barusan ya. Bayan takrir, bayan al takrir. Baik, nah refleksi. Materi apa yang sudah kalian pahami? Yang pertama, materi apa yang sudah kalian pahami tadi apa? Kira-kira apa? Yang sudah kalian pahami apa dari kelompok ini? Kandungan surat An-Nisa ayat 59. Kalau kelompok ini? Kandungannya apa, Mbak? Kandungannya apa? Perintah untuk tolong mengganggu kalau itu tuh. Ini Yang itu A. kandungan surat An-Nahl. Kandungannya apa? Sebagai petunjuk di kalau kelompok ini yang sudah dipahami apa? Perbedaan dalam maksudnya pemarian. Kelompok ini fungsi hadis terhadap materi apa yang menarik bagi kalian? Coba, ini pasti berbeda-beda. Materinya berbeda-beda. Materi yang menarik dari kandungan An-Nisa, An-Nahl, perbedaan sama fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang menarik apa? Yang menarik bagi kalian perbedaan. Yang beda itu menarik kok. Di hitam, di putih, di berbeda, di bonus menarik. Materi apa yang belum kalian pahami? Yang belum kalian pahami? Ada yang belum kalian pahami? Sudah paham semua? Alhamdulillah. Apakah masih ada kesulitan dalam memahami materi? Tidak ada? Tepuk tangan kita semua. Kalian tanya, model pembelajaran seperti ini pernah kalian dapatkan di SD atau belum? Tidak pernah? Tidak pernah ya? Sudah pernah? Ini tadi metode pembelajaran dengan marketplace activity. Market itu apa artinya? Pasar.
Please itu tempat, activity itu aktivitas. Berarti kita mau mengadopsi model kegiatan di pasar. Kegiatan di pasar itu ada penjual, ada pembeli. Pembeli itu membeli di apa saja, nek sayur, nek buah, nek jagung, nek beras, ya kan? Maka dikelompokkan 1, 2, 3, 4. Rawo. Setiap kelompok itu berbeda. Senang nggak kalian belajar seperti ini? Ada yang ngantuk tadi? Ada yang ngantuk mas? Ngantuk? Baik, anak-anak pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup dengan berdoa. Kalau tadi laki-laki, sekarang cewek yang berdoa.